Baik, hatur nuhun Kang Novan. Assalamualaikum, Dok. Atau Ustadz saya panggil. Jadi kagok nih. Ustadz dan dokter. Oke, gini Dok, ini mungkin agak sedikit melenceng tapi bisa dikait-kaitkan deh. Putra saya kebetulan sudah 7 tahun divonis autoimun. 4 tahun terakhir kami berobat dan 1 tahun terakhir itu cukup intensif karena kondisinya menurun terus. Sejauh ini memang baru upaya medis yang kita lakukan untuk mendapatkan remisi. Yang kami inginkan adalah mendapatkan remisi supaya dia nggak kambuh terus. Nah, di awal kemudian diberikan dosis sebetulnya hanya 1/4 dosis dari yang seharusnya. Tetapi kemudian ada keluhan-keluhan lain juga seperti kandungan vitamin D di dalam darahnya yang rendah, angka astonya selalu tinggi, infeksi streptokokusnya selalu ada. Kemudian, dengan dosis yang 1/4 itu ternyata itu agak menurunkan kinerja ginjalnya sampai ke stadium 2. Akhirnya dosis diturunkan lagi menjadi 1/8. Kita masih belum tahu nih, kebetulan baru hari ini di masa pandemi konon katanya mungkin bagi kondisi penderita autoimun, peningkatan imun ini sesuatu yang kalau mau dibilang jadi kontradiktif ya. Ketika imunnya meningkat, dia memang terhindari virus atau bakteri dari luar. Tetapi kemudian di sisi lain ketika imunnya meningkat juga dia akan menyerang dirinya sendiri. Nah, kebetulan saya sudah ke 3 atau 4 dokter, ya rata-rata kemudian anaknya stres enggak sih Bu? Sejauh yang saya lihat sebetulnya dia tidak stres. Pengobatan yang lainnya, entahlah mungkin itu dari sisi mental atau apapun, yang barangkali harusnya sangat bisa membantu karena anak saya masih umur 21 tahun Dok ya, masih seperti itulah. Ketika dosis diturunkan itu kondisinya memburuk lagi, jadi tidak membaik mengarah remisi. Nah, kira-kira apa sih Dok yang harus kami lakukan, baik dari sisi medis maupun dari sisi rohani? Mungkin itu Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya baik, tentunya yang pertama kita berdoa dan minta pada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan ya, mengembalikan kembali kesehatan putranya Ibu ya, yang mudah-mudahan itu bisa disembuhkan dengan cara yang mudah ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini problemnya banyak, jadi kalau saya ceritakan di sini mungkin tidak akan habis di sesi ini, tapi saya kira mungkin nanti Ibu mungkin nanti bisa berikan nomornya Ibu ya ke tim saya nanti untuk nanti saya follow up untuk kira-kira apa, karena ini perjalanan anak sampai terjadi seperti itu dimulai dari saat dia dalam kandungan ya, maka ada sesuatu yang perlu dibereskan nanti di situ. Jadi kalau hari ini judul kita pembinaan mental, maka di situ nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang ini cenderung private yang harus saya tanyakan kepada Ibu. Yang baru nanti kita membahas tentang raganya, gitu kan. Nanti mungkin tim saya itu namanya Mas Randy. Nanti Ibu mungkin bisa kasih nomor ke beliau nanti atau ke panitia acara ini nanti untuk saya nanti follow up ya. Jadi kita bisa kontak-kontakan nanti supaya nanti ada solusi untuk anak Ibu. Tapi untuk sementara ini mungkin saran saya sih ya, dan ini tidak tahu Ibu bisa dapatkan atau tidak ya. Salah satu penyebab dari autoimun itu adalah ketidakseimbangan mikrobiom atau mikroflora yang ada pada perut ya, sehingga dalam konteks ini ya, itu makanan memang perlu sangat dijaga ya, makanan ya, terutama makanan-makanan yang olahan, makanan-makanan yang mengandung logam berat. Saya kira mungkin sudah tahu lah Ibu ya, dan ditambahkan lagi ya, intinya sih kalau misalkan sayur atau buah berikan yang organik pada anak. Yang pertama. Yang kedua
ada satu imunomodulator yang sangat baik sebenarnya bisa ibu berikan, yaitu habatus sauda. Ya, habatus sauda itu imunomodulator. Dia bukan, tadi kan ada imunomodulator, memodulasi, ada namanya imunosimulator. Stimulator itu mengangkat, meningkatkan. Kalau habatus sauda itu yang saya pahami adalah imunomodulator, dia mengatur imun. Nah sekarang kan imunitas dia kan ngaco nih, lagi bermasalah gitu kan. Jadi di medis memang solusinya seperti itu, terutama dikasih steroid yang saya tahu kan, pasti dikasih steroid tuh. Ya, untuk menekan respon imun tadi gitu kan. Sedangkan steroid itu kita tahu lagi efek samping yang muncul tuh banyak. Ya, dan ibumu sudah baca mungkin ya. Maka dan memang di sana solusi yang ada tuh tidak banyak ya. Maka nanti salah satu yang kita harus pikirkan adalah bagaimana memodulasi lagi imunnya. Jadi saya jelaskan tentang habatus sauda sebagai salah satu modulasi imun. Kemudian madu juga bisa ibu berikan kepada anak ibu ya. Kemudian kurma-kurma, terutama kurma ajwa ya, kurma ajwa yang organik itu juga nanti ibu bisa berikan ya kepada putra ibu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah air zam-zam. Air zam-zam ya, itu coba mulai rutin kan diberikan kepada anak ya, putra ibu tadi. Karena kita tahu zam-zam itu kan 5 syuribah sesuai dengan apa yang kita niatkan kata Nabi SAW ya. Nah yang mungkin ini untuk sementara dulu sih ya. Nanti mungkin detail nanti saya akan jelaskan setelah ibu nanti kasih nomor ya. Dan yang paling penting juga adalah memperbaiki umat-umat yang ada dalam perutnya, yaitu bakterinya. Artinya ibu harus memberikan kepada putra ibu probiotik ya, probiotik. Banyak sih merek-merek yang ada, nanti mungkin bisa saya sarankan, tapi nanti mungkin ini harus dipantau terus ya sampai betul-betul terjadi perbaikan ya. Karena autoimun itu bisa disembuhkan, jadi jangan khawatir. Insya Allah bisa disembuhkan. Ya karena di dunia pengobatan sekarang terbatasnya di situ gitu kan, kita nggak perlu salahkan gitu kan. Tapi sebenarnya di sisi lain yang saya pahami itu solusi yang bisa didapatkan itu juga tidak sulit gitu lah. Sementara itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan, nanti mungkin silakan koordinasi dengan panitia untuk nanti saya komunikasi dengan Ibu. Baik, hatur nuhun Dok.